Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, ini kalau kita atur seperti ini, kita harus kurangin timernya yang tadi yang kita atur, karena memang kan kita mau siap belok di sini. Itu kita pastikan timer yang dijalankan di plan sebelumnya ini itu jangan sampai lebih dari belokan. Makanya tadi standarnya misal 5 cm atau 4 cm dari belokan selanjutnya. Makanya di sini tadi kita bisa kurangin timernya tadi kebanyakan. Boleh kurangin timernya, boleh kurangin speednya, tapi karena speednya tadi masih stabil di 90, kita kurangin timernya saja. Masih kita kurangi, dan ini kayaknya ada tanda-tanda nggak stabil ya, tapi kita coba kurangi dulu. Oke, nah ini lumayan. Nah, intinya maksudnya saya stabil atau tidak tadi adalah dia arah robotnya itu benar-benar lurus gitu. Untuk karena ini ada garis lurus, maka dia benar-benar lurus. Kalau misal dia di sini miring seperti ini atau miring seperti ini, itu perlu distabilkan. Jadi memang biar nanti ketika bannya licin ataupun kondisi lapangannya licin itu masih bisa dihandle ketika ada error-error kecil seperti itu. Kemudian kita coba kurangi speednya saja dulu ya. Kurangin 10 speednya. Masih. Sebenarnya karena ini pendek ya, nggak ada gaya dorong di sebelumnya, ini sebenarnya masih aman kalau misal kita buat mepet banget. Tapi nanti untuk jaga-jaga coba kita kurangin lagi. Nah, ini itu udah ideal sebenarnya. Nah, kita siap melakukan perpindahan konfigurasi plan selanjutnya. Kemudian kita ke plan 2. Plan 2 itu kita bisa pilih, nah opsinya banyak tuh. Kita mau bisa pakai pilih scan kanannya mau berapa itu boleh. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tadi kan ketika robot jalan ada kondisi, ada kemungkinan robotnya kan nggak stabil. Misal contoh entah itu licin atau apa gitu ya, kondisi yang kita tidak bisa prediksi, sehingga kemungkinan robotnya misal seperti ini, kemudian mau siap deteksi sana. Ketika kita misal pilih kanan, misal kanannya 4 atau 5 gitu, seperti yang tadi saya bilang di sini, itu ada kemungkinan dia mendeteksi belokan yang sana, atau 5 tadi dia terdeteksi di sini misal. Makanya pemilihan scan kondisi itu penting sekali untuk menstabilkan jalannya robot. Misal kalau yang ada kondisi seperti ini, itu kita bisa memanfaatkan, kita benar-benar memastikan bahwa dia itu mendeteksi ini dengan cara kita deteksi tengah dan mendeteksi salah satu dari yang ada di kanan misal contoh. Nah, itu kita pilihnya di sini, scan-nya pilih yang tengah kanan yang OR-N. Nah, ini. Jadi salah satu dari 4 yang ini dan salah satu dari 3 yang ini. Jadi salah satu ini dan salah satu dari 4 ini benar-benar mendeteksi, baru kita melakukan aksi. Nah, ini opsinya ini. Kemudian yang lainnya diabaikan. Jadi kondisi yang lainnya diabaikan, hanya fokus pada 4 sensor ini dan 3 sensor ini. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Oke. Nah, itu berhasil detect. Nah, sudah berhasil detect ini, biasanya kalau misal track susah itu ya, kita start 1-2 kali, sudah pasti benar-benar berhenti di waktu yang di tempat yang sama, baru kita lanjut ke melakukan konfigurasi selanjutnya, yaitu melakukan aksinya. Nah, untuk aksinya kita pakai default dulu, belok kanan itu ya. Nah, setiap robot biasanya itu kayak contoh misal motor saya ini beda ya antara motor yang sebelumnya. Misal ada motor yang ininya kuning, nanti ada juga yang ininya hijau, itu beda-beda. Nanti pemilihan defaultnya atau nilai-nilainya itu nanti beda-beda nilainya ya. Jadi jangan jadikan acuan ini misal 200/90, nanti disesuaikan saja kecepatannya. Tapi biasanya defaultnya itu udah nilai yang ideal ya. Nah, itu misal setelah belok ternyata dia belum kena garis. Sebenarnya kena garis tapi yang di ujungnya kan, yang sensor kanan. Nah, ini perlu kita
ubah parameternya biar dia belok kanannya lebih lama lagi. Nah, ini kita bisa atur. Bentar, fokusnya. Bentar. Aduh. Nah, ini kita bisa atur parameter untuk delaynya. Misal di sini 110 kira-kira. Masih kurang, tambahin dikit lagi. Oke, masih kurang. Nah, ini faktor-faktor eksternal dari settingan ini perlu kita perhatikan, kayak contoh bannya licin. Tadi saya sudah tambah tapi kok nggak ada bedanya. Bisa jadi makin sering dijalankan itu bannya kotor gitu ya, makin licin. Oke, kita tambah lagi. Nah, sebenarnya track seperti ini, kayak misal belokan yang lancip seperti ini, itu kita bisa menggunakan default settingan belokan yang sudah ada di sini. Kayak contoh, ini kan tadi defaultnya 200 min 90, delaynya 120 ya. Nah, untuk kita mau coba pakai default yang lain, itu kita bisa tekan enter sebenarnya sini. Jadi biar kita tidak ubah satu-satu, kita tekan enter sekali, terus enter lagi. Nah, ini default yang biasanya untuk trek-trek lancip, jadi belokannya nilai kiri dan kanannya sama. Nah, ini salah satu trik juga. Kalau misal yang siku itu kita pakai default yang, jadi bedanya adalah ketika kita pakai nilai plusnya lebih besar dan minnya lebih kecil, itu kan jangkauan beloknya agak jauh, nah, sehingga nanti lebih cepat. Tapi kalau misal lancip seperti ini, idealnya adalah ketika belok kan baiknya dia belok di tempat seperti itu, jadi nilai kiri dan kanan disamain. Nah, seperti ini, kita tinggal tambah delaynya dikit. Tadi 90 jadi 105 coba. Nah, seperti itu udah bagus. Maka ini siap, kita kasih timer. Oh ya, sebelum lanjut, di setting scan tadi kan ada beberapa parameter ya. Ada parameter, ada scan, speed, warna garis, dan PID. Nah, ini speed scan ini adalah speed atau kecepatan yang digunakan untuk mencari garis tengah kanan tadi. Jadi baiknya memang default saja ya, 55 tadi atau berapa nilai default yang disetting itu untuk ketika habis timer yang plan berapa, 1, kemudian dia mau ubah kecepatannya sambil nyari garis tengah kanan dengan kecepatan tadi 55 gitu ya. Jadi speed scan itu adalah speed yang digunakan untuk mengikuti garis sambil mencari garis. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang kita plan, ini tadi sudah belokannya sudah pas. Sekarang kita bisa kasih timer di plan 2. Nah, ini kita kasih timer default dulu speednya, karena ini masih track standar ya, warnanya masih hitam juga. Konfigurasi yang lain atau parameter lain kita tidak perlu banyak diubah. Oke, ini kita tambah dikit lagi biar agak maju. Coba. Dah, tuh sebenarnya pas ya, tapi kita kurangi dikit biar aman. Ini saya kasih 90 saja berarti. Oke, nah ketika sudah sampai sini, ini karena memang pendek, kita bisa mepetin seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti ada tracknya jauh, kemudian dia berhenti mepet seperti ini, itu tidak dianjurkan, karena memang dari jarak yang jauh tadi kan bisa jadi ada gaya dorong motor ketika melakukan aksi akselerasi gitu ya, sehingga ketika mau siap-siap belok itu walaupun kita pilih kecepatan 55 tapi masih ada gaya dorong kecepatan selanjutnya kan. Makanya kita berhentikan misal 5 cm sebelum belokan kalau memang treknya jauh. Tapi karena ini pendek, itu bisa kita pepetin. Nah, tapi perlu diperhatikan juga ketika kalian menyeting ini, baterainya kondisinya apa. Ketika
menyeting kondisi kita mepetin belokan seperti ini, tapi baterainya misal low, itu nanti ada kemungkinan akan terjadi error ketika misal kita habis isi baterainya full, dan ketika karena baterainya full responnya lebih cepat dan kecepatan motornya lebih cepat walaupun hanya berapa persen, bisa jadi berhentinya di sini atau enggak berhentinya lebih. Makanya trik nyeting yang bisa akurat, bisa pasti adalah kita mempertimbangkan juga sebenarnya kondisi baterai pada saat kita menyeting. Makanya biasanya rata-rata ada orang juga yang robotnya itu dipasang step up. Jadi dipasang step up atau pembatas tegangan, penstabil tegangan sekian gitu. Karena tegangan yang masuk ke motor itu akan mempengaruhi kecepatannya kan. Makanya biasanya kalau menyeting baterainya full, oke lah boleh kita mepetin. Tapi kalau kita menyeting baterainya low, jangan sampai mepet-mepet seperti ini kayak tadi. Oke, karena ini baterainya full sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya dibuat mepet banget. Nah, kemudian karena udah bagus tadi, kita bisa atur lagi belokan selanjutnya, yaitu scan. Kita bisa gunakan scan sensor kiri. Nah, sensor kirinya kita bisa pakai 3 atau 4. Coba kita pakai 3 dulu. Oke, kita jalankan lagi. Udah berhasil detect, baru kita melakukan aksi. Melakukan aksi belok kiri. Nah, belok kiri defaultnya karena itu hitungannya lancip ya, kita pakai default belok yang ketiga. Tekan enter 90. Nah, untuk mengatur default belok ini sebenarnya bisa kita tekan enter. Jadi kondisi kursornya di action dan ada kondisi left ini, tekan enter lama. Nah, ini kita bisa atur belok kiri, belok kanan sama. Kemudian kita atur misal mode 1, mode 2, mode 3 itu bisa kita atur. Nah, mode 2 ini biasanya untuk lancip-lancip seperti ini. Mode 1 ini adalah misalnya siku atau lebih kecil derajatnya. Kemudian yang ini defaultnya ini kalau misal kita harus putar balik, jadi minusnya itu lebih besar. Jadi kondisi misal trek-trek habis nyundul box atau nyundul apa gitu ya, kemudian kemudian kosongan, tidak ada kondisi apa-apa, kita bisa putar balik. Jadi biar minusnya lebih banyak, biar dia putarnya di tempat gitu. Makanya minusnya lebih banyak. Itu salah satu trik untuk menstabilkan jalannya robot. Nah, nanti tinggal diatur lama delaynya ini. Misal nanti ternyata defaultnya 150 ini masih kurang, nanti kita tinggal tambah. Nah, sebenarnya bisa dites kalau kita mau tes ini kayak ada sub test action gitu ya, tekan enter. Nah, ini kita bisa lihat dia lamanya 150. Nah, ini sebenarnya udah pas untuk putar balik sebenarnya. Oke, itu konfigurasi tambahannya. Sekarang kita coba kembali ke pad planning tadi. Nah, defaultnya ini 150, 90 delaynya. Nah, ini kita bisa jadikan acuan nih, belokan yang ini sama ini kan mirip ya, kita bisa jadikan acuan. Belokan yang tadi 105 kita bisa jadikan acuan untuk belokan yang ini. Tapi kalau mau nyoba-nyoba juga sebenarnya nggak masalah, tapi karena sudah pernah ada yang mirip, kita bisa pakai nilai yang sama. Nah, ini oke, itu udah pas belokannya. Baru kita melakukan timer lagi. Kita melakukan timer di plan tadi, plan 3 ya, plan 3 kita kasih timer. Ini enggak jelas. Nah, ini misal kasih timernya 90, 70, 80 coba. Nah, itu kita masih bisa tambahkan lagi timernya sampai mendekati belokan selanjutnya. Tadi ada shortcut ya, ketika enter tekan bawah ini untuk mengatur konfigurasi yang terakhir. Kemudian untuk mengatur timer tekan enter sekali. Ya, misal 110. Oke, ini sudah bisa sebenarnya. Karena memang itu ada gangguan ya, itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan juga gangguan ini untuk dideteksi biar kita lebih cepat beloknya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu sebenarnya.
Nah, sekarang kita lanjut di plan setelahnya. Itu kita bisa pilih tengah kiri sama kayak tadi, itu tengah kanan, karena kita bisa manfaatkan tengah kiri untuk mendeteksi belokannya. Ini kita kira-kira dulu, misalnya yang ini saja. Udah berhasil detect. Sekarang kita belok kiri. Nah, belok kiri, kita ubah aksinya. Jadi yang perlu diingat adalah memastikan dulu deteknya berhasil terus, baru kita ubah aksinya. Nah, ini defaultnya tadi kan kurang lebih ini siku ya, dengan jangkauan yang lebar gitu ya. Nah, ini kita bisa atur delaynya langsung. Kalau misal sudah biasa nyeting, itu nanti tinggal bisa kira-kira. Misal sini saya ubah 60. Nah, itu berhasil. Ini kita tinggal tambahin timer. Aduh, sorry. Oke, kameranya jatuh ya. Nah, ini tinggal tambahkan timer. Kita coba dulu apakah bisa. Ini kasih timer karena ini kemungkinan dari sini sampai ke sana itu dia bisa ngikut. Misal kita mau sampai ke sana, ini masih bisa ngikut. Jadi walaupun ini ada gangguan ya, tapi karena arah sensornya masih ke sana, ini kemungkinan dia masih bisa ikut. Nah, ini caranya adalah kita coba-coba. Kita tambahin timer, misal 200 milisecond, 230 coba. Oke, kita tambah lagi timernya. Sebenarnya ini kan tadi pas belok, pas timer itu bisa juga kita nanti yang di sini kita scan kiri, belok kiri, terus ini scan kanan, belok kanan. Tapi ini kita coba dulu untuk melakukan timer sampai di ujung sini. Ini kita coba tambah nilainya. Fokusnya nggak mau ya. Nah, ini kita tambah misal 400. Oke. Nah, tadi kelihatan bahwa dia mengikuti garis, cuman dengan kecepatan 90, sepertinya di ujung itu, di ujung sini itu nggak stabil di sini karena habis belok. Nah, kita bisa memanfaatkan trik menggunakan timer 2. Jadi habis di sini cepat, kemudian nanti mau siap-siap belok itu kita pakai kecepatan lambat. Misal di sini yang timer 1 kita kurangin, terus yang di sini timer 2 kita buat lambat untuk siap-siap belok. Misal tadi defaultnya kan 55 untuk scan-nya, kita pakai 50 misal untuk ngerem. Timernya misal 170 dulu kira-kira. Nah, itu berhasil mengikuti, cuman itu kondisinya dia terlalu mepet dengan garis belokan selanjutnya. Nah, ini kita bisa kurangin timer 1 atau timer 2. Kalau saya rekomendasikan timer 1 aja, karena emang timer 2 nya ini terlalu sedikit. Sementara itu timer 2 kita butuhkan untuk menstabilkan sebelum belokan. Ini 300 atau 280 coba. Oke. Ini masih bisa ditambah lagi dikit, tadi terlalu jauh, sekitar 7 sentian. Ini kita bisa tambah lagi timernya berarti 300-an. Nah, ini kita bisa langsung maju ke plan selanjutnya. Kita bisa scan kanan 3 dulu. Tadi kan ada kemungkinan juga kondisi sensornya dia berhenti sini ya. Makanya kita memperkecil untuk belokan setelahnya. Kita scan 2 saja dulu atau 3. Ini saya pakai 3 dulu, apakah berhasil. Nah, berhasil detect. Baru melakukan aksi. Melakukan aksi belok kanan, karena tadi itu lancip, mirip belokan yang ini, mirip belokan yang ini. Kita bisa pakai data yang tadi. Ini kita pakai default yang kedua. Tekan enter. 150 tapi delaynya 100-an tadi. Kita coba. Oke. Sekali lagi, tadi kurang jelas gambarnya.
Oke, itu berhasil belok. Dan ini kita tinggal mengulangi urutan yang sama. Jadi untuk menyeting ya tinggal kita ulang-ulang saja kondisi yang setelahnya. Misal ini berarti tinggal kita kasih timer. Kemudian kira-kira misal tadi sekitar 80, misal dengan kecepatan 90. Kemudian nanti yang plan 6 berarti kita siap-siap scan kiri lagi. Yang ini di sini siap-siap scan kiri, berarti habis scan kanan, belok kanan, kasih timer dikit, scan kiri, belok kiri. Ini belok kirinya agak lama karena putar balik jatuhnya. Kemudian nanti kita tinggal bisa kasih timer dan seterusnya. Oke, ini video yang terlalu panjang, mungkin cukup dulu.